Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Apip Budiono, tenaga pengajar SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini akan belajar sifat unsur dalam sistem periodik unsur kimia. Sifat-sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur merupakan sifat unsur yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik. Di sini kita memperhatikan dengan struktur atomnya yang berkaitan dengan sifat unsur jari-jarinya dalam periodik unsur, bagaimana energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kita akan bahas satu persatu jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom dengan elektron pada kulit terluar. Kita perhatikan struktur atom berikut. Ini adalah inti, kemudian ini jarak antara inti dengan elektron terluar, itu namanya jari-jari. Kemudian ini adalah kulit terluar dan ini adalah elektron terluar. Jadi yang dimaksud dengan jari-jari itu jarak inti dengan elektron terluar. Energi ionisasi. Energi yang dibutuhkan suatu atom dalam keadaan gas untuk melepaskan elektron pada kulit terluarnya. Kalau kita perhatikan, itu adalah melepaskan elektron terluarnya. Ini inti, kemudian ini ada elektron terluar. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron terluarnya. Terus kemudian, afinitas elektron. Energi yang menyertai suatu atom dalam keadaan gas untuk menangkap elektron. Kalau tadi energi ionisasi itu adalah melepas, kalau afinitas elektron itu menangkap. Kita perhatikan di sini ada inti, kemudian ada elektron kulit terluar, ini kulit terluar, dan ini adalah elektron. Afinitas, jadi unsur itu menangkap elektron. Seperti ini gerakannya. Kemudian keelektronegatifan, kemampuan atau kecenderungan atom untuk menangkap elektron dari atom lain dalam suatu ikatan kimia. Jadi di sini ada dua unsur yang berbeda. Ada satu unsur yang menangkap, ada satu unsur yang melepaskan. Yang dikenal dengan keelektronegatifan. Kita perhatikan di sini ada unsur X dan unsur Y. Nah, Y menangkap X. Nah, energi untuk menangkap, kemampuan menangkap ini dinamakan keelektronegatifan. Kemudian sifat jari-jari atom dalam sistem periodik unsur itu bagaimana? Kalau kita perhatikan di sini cenderung dalam satu perioda dari kiri ke kanan itu kita perhatikan data natrium itu 186 jari-jarinya, kemudian kita perhatikan klor itu 99. Berarti mengecil jari-jarinya. Kenapa mengecil? Karena muatan inti semakin besar dari kiri ke kanan. Kita perhatikan di sini, natrium itu konfigurasinya 281, kemudian Cl dengan nomor atom 17, konfigurasinya 287. Di sini intinya lebih besar ketimbang natrium. Jadi Cl itu mempunyai jari-jari atom lebih kecil timbang natrium. Kemudian kita lanjutkan, sifat jari-jari atom dalam satu golongan dalam sistem periodik unsur. Dalam sistem periodik unsur, untuk unsur-unsur dalam satu golongan, semakin banyak kulit atom, semakin besar jari-jarinya. Natrium di sini kita perhatikan, itu 186. Kemudian kalium itu 227. Kalau kita perhatikan, semakin dari atas ke bawah dalam satu golongan, kulitnya ini semakin bertambah. Semakin bertambahnya kulit, maka jari-jari atom itu semakin besar. Kita perhatikan natrium dengan konfigurasi 281, dia mempunyai 3 kulit sampai M, tapi pada kalium, kalau kita perhatikan itu mempunyai kulit sampai N dengan konfigurasi 2881, ada 4. Maka jari-jari atom Na dan K itu lebih besar K. Jadi jari-jari atom K lebih besar daripada natrium. Kenapa? Karena K mempunyai 4 kulit. Semakin banyak kulit, semakin besar jari-jarinya. Kemudian energi ionisasi dalam satu perioda. Dalam satu perioda, dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Kita perhatikan di sini, energi ionisasi pada perioda 4 itu 499,
419 pada kalium sampai pada golongan 7A pada periode 4 itu 1140. Jadi di sini cenderung bertambah energi ionisasinya dari kiri ke kanan. Kita perhatikan di sini natrium konfigurasinya 281, kemudian Cl itu 287. Energi ionisasi Cl lebih besar dibandingkan energi ionisasi natrium. Kalau natrium 19, kalau Cl itu 1251. Kemudian kita perhatikan energi ionisasi dalam satu golongan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil, cenderung mengecil. Di sini 419 pada kalium, kemudian pada cesium itu 403. Ini cenderung mengecil dari atas ke bawah dalam satu golongan. Pada golongan 2A dari atas ke bawah juga cenderung mengecil. Kita perhatikan di sini natrium dibandingkan dengan kalium itu energi ionisasi kalium lebih kecil dibandingkan energi ionisasi natrium. Kemudian afinitas elektron dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung bertambah kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia. Semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar itu dimiliki oleh golongan halogen. Di sini golongan 7A. Dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron cenderung berkurang. Jadi dalam satu golongan afinitas elektronnya cenderung berkurang. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektron cenderung bertambah. Keelektronegatifan dalam satu periode. Dalam satu periode dari kiri ke kanan elektronegativitas cenderung semakin besar. Kalau kita perhatikan datanya di sini natrium 0,93, kemudian klor pada golongan 7A kalau kita perhatikan itu 3,16. Jadi cenderung membesar dalam satu periode dari kiri ke kanan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah elektronegatif cenderung semakin mengecil. Kalau kita perhatikan golongan 1A dari atas ke bawah cenderung mengecil. 2,20, 0,79 cenderung mengecil. Kemudian dapat kita simpulkan sifat sistem periodik unsur dengan suatu diagram sederhana. Ini kita baca periode. Satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron, elektronegatifan, energi ionisasi membesar. Kemudian dari kecuali jari-jari pada periode kita baca dari kiri ke kanan mengecil. Dari atas ke bawah ini pada golongan afinitas elektron, elektronegatif, energi ionisasi semakin mengecil. Untuk jari-jari dalam satu golongan semakin membesar dari atas ke bawah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.